Di jauh-jauh hari sebelum Roman pergi ke wilayah Valhalla untuk mengikuti festival yang diadakan di tempat tersebut, Lukas selaku pemimpin sekte Hao yang didirikan oleh Roman pun mendapatkan misi untuk pergi ke wilayah Umberto untuk menemui salah satu keluarga berpengaruh di wilayah tersebut, dan di waktu itu, saat Lukas berkunjung ke tempat keluarga tersebut, dia pun ditanya oleh kepala keluarga itu tentang urusan datang ke kediamannya. Dan dengan kepala keluarga tersebut langsung terus terang dengan bertanya tujuan Lukas datang ke kediamannya, Lukas pun langsung berbicara ke intinya, kalau di beberapa waktu yang lalu, ketika ia dalam proses mengubah situasi terhadap pasukan pembunuhan, Lukas berkata kalau tuannya Roman Dimitri telah mendapatkan dokumen yang berisi daftar pembunuhan tingkat atas, dan kepala keluarga yang didatangi oleh Lukas, yang diketahui dia adalah Marques Drake, yang dikenal sebagai simbol militer kerajaan Umberto. Dia yang mendengar perkataan dari Lukas pun mencoba menebak nama dari salah satu daftar pembunuhan tingkat atas tersebut. Kalau dia meyakini, salah satu dari daftar tersebut adalah nama dirinya. Namun, Lukas berkata kalau Marques Drake tidak ada di daftar pembunuhan tersebut. Melainkan, ketika Lukas melihat ke arah anaknya itu, mereka pun akhirnya sadar, kalau salah satu nama dari daftar pembunuhan tersebut adalah nama dari anaknya, yang diketahui, dia adalah anak tertua keluarga Drake, yang bernama Calderon Drake, serta digadang-gadang, kalau dia adalah swordsman jenius yang awaken 3 star aura di usia 30-an, ditambah, mereka adalah anak dan ayah yang dikenal sebagai simbolik yang ditakdirkan untuk memimpin masa depan kerajaan Umberto. Setelah mendapati kalau anaknya ada di daftar pembunuhan tersebut, Marques Drake pun marah dan mendobrak meja yang ada di depannya itu sambil berkata, kalau organisasi pembunuhan tersebut sungguh berani-beraninya menargetkan anaknya dalam pemburuan mereka. Kemudian, Lukas lalu berkata, kalau organisasi tersebut berhasil membunuh anaknya itu, mereka akan berencana untuk menempatkan hal tersebut sebagai tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh para pengkhianat kerajaan Umberto, dan jika itu benar-benar terjadi, Lukas berkata, kalau perselisihan internal seperti itu di kerajaan Umberto, sudah dipastikan, kalau Marques Drake akan kehilangan kapasitas untuk menghadapi ancaman eksternal seperti Kekaisaran Kronos, dan dengan apa yang sudah Lukas sampaikan kepada Marques Drake, di bawah perintah langsung tuannya Roman Dimitri, Lukas berkata kalau dia hanya ingin memperingatkan Marques Drake tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan Marques Drake yang mendapatkan peringatan tersebut pun berkata kepada Lukas, kalau tentang informasi tersebut sangatlah berharga bagi keluarganya. Namun di balik hal itu, Marques Drake menyadari satu hal, kalau Lukas datang ke kediamannya bukan hanya untuk memberikan informasi tersebut, dan Lukas pun membenarkan hal tersebut, dan berkata kalau dia akan memberikan informasi mengenai hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Di dalam perbincangan tersebut mengenai apa yang akan terjadi di kemudian hari, Lukas berkata, kalau tuannya Roman Dimitri, yang telah menyelesaikan misinya di wilayah kerajaan Redford, Lukas menyampaikan kalau tuannya tersebut akan segera berangkat menuju ke wilayah Valhalla, dan setelah itu, kemungkinan besar peperangan dengan Kekaisaran Kronos akan menjadi kenyataan, dan jika saatnya itu tiba, kerajaan Umberto harus memilih, dan jika Marques Drake terus menghindari konflik seperti yang Marques Drake lakukan sampai sekarang, Lukas berkata kalau kesempatan untuk merubah takdir benua tidak akan pernah datang lagi. Dan setelah mendengar perkataan Lukas tersebut, Marques Drake pun bertanya, apakah pihak kerajaan Dimitri berniat perang besar-besaran melawan Kekaisaran Kronos? Dan dengan tegas, Lukas berkata, kalau kerajaan Dimitri tidak akan pernah mundur dengan apa yang akan mereka hadapi. Kembali ke waktu saat Roman sedang berkomunikasi dengan pihak kerajaan Odelia. Pada saat itu, setelah Roman berkata kepada Raja Odelia, kalau aliansi kerajaan yang baru yang ia bangun tanpa diikut-sertakan kerajaannya, Raja Odelia yang sudah tak punya kesempatan lagi untuk meminta tolong kepada Roman Dimitri,
Dia pun lalu mengakhiri panggilan tersebut dan meminta bawahannya untuk segera menghubungkan dengan pihak kerajaan Umberto, dan pada saat mereka tersambung dengan kerajaan Umberto, di dalam panggilan tersebut, tak diduga, Calderon Drake pun telah berhasil membunuh Raja Umberto sebelumnya, dan dengan apa yang ia lihat, Raja Odelia pun bertanya tentang apa yang sedang terjadi, dan dengan ekspresi yang begitu beringas, Calderon Drake pun berkata kepada Raja Odelia, dengan melihat ekspresinya yang begitu tegang, Calderon Drake mengasumsikan, kalau Raja Odelia telah dikhianati oleh Kekaisaran Kronos. Dengan fakta tersebut, Calderon Drake pun mengejek Raja Odelia, kalau dia benar-benar bodoh, karena telah mempercayai Kekaisaran Kronos dan membiarkan mereka masuk ke negaranya dengan mudahnya melalui Warp Gate yang ada di ibu kota. Namun dibandingkan dengan kerajaan Umberto, Calderon Drake berkata, kalau keluarga Drake mereka yang diberitahu oleh Roman Dimitri, yang akhirnya bisa mengetahui sergapan berencana dari Kekaisaran Kronos sedari awal, Calderon Drake berkata kalau mereka telah diam-diam menempatkan pasukan mereka di dekat Warp Gate di ibu kota, dan berhasil menundukkan para pasukan bersenjata Kekaisaran Kronos, dan berhasil menggagalkan kejatuhan kerajaan Umberto, dan di sisi Raja Odelia. Dia yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya, sejak kapan kerajaan Umberto membuang mereka demi berpihak kepada kerajaan Dimitri, dan dengan tegas, Calderon Drake pun berkata kepada Raja Odelia, sejak keluarga Drake menjadi keluarga berpengaruh di kerajaan Umberto, para loyalis kerajaan Umberto dari awal tidak ada niatan untuk melayani Kekaisaran Kronos, dan di hari ketika kerajaan Dimitri menyatakan perang terhadap Kekaisaran Kronos, Calderon Drake berkata kalau mereka telah bersumpah setia kepada Roman Dimitri. Setelah mendapati kenyataan pahit yang akan dialami oleh kerajaannya, Raja Odelia yang terlihat lesu terduduk di singgasananya, dia pun berkata dalam hatinya, kalau apa yang sudah terjadi di hadapannya itu, akhirnya Raja Odelia menyadari, kalau Roman Dimitri tidak memasuki medan perang dengan secara gegabah, dan berhasil mengamankan dukungan lebih dari separuh kerajaan di benua Salamander, dan dengan hasilnya itu, Roman berhasil menyusun panggung untuk membuktikan bahwa dirinya bisa mengalahkan Kekaisaran Kronos dengan kekuatannya sendiri, dan dengan keputusan yang ia anggap sangatlah bodoh. Raja Odelia menyayangkan kalau dirinya tidak bisa mengetahui hal tersebut dan menganggap dirinya adalah raja yang gagal. Dengan keterpurukan yang begitu besar, dia pun teringat dengan ayahnya atau Raja Odelia sebelumnya yang akan dieksekusi mati karena ulahnya atas perebutan tahta kerajaan dan berkata kepadanya, kenapa ayahnya tersebut membesarkan dirinya menjadi orang yang lemah seperti itu. Dan dengan terdobraknya ruangan tersebut, kerajaan Odelia pun akhirnya runtuh di genggaman Kekaisaran Kronos. Setelah beberapa hari berlalu semenjak kejatuhan kerajaan Odelia, di wilayah Kairos ibu kota Kairo, Baron Karten yang menjadi perwakilan Kekaisaran Kronos pun datang ke tempat tersebut. Dengan sombong dan angkuhnya, dia berkata kepada Raja Kairo, kalau perang yang dimulai dengan perselisihan sepele seperti anggapannya, Baron Karten menyampaikan kalau dia benar-benar paham perasaan di balik deklarasi perang yang dicanangkan oleh Raja Kairo, dan melihat apa yang sudah terjadi di antara kedua belah pihak. Baron Karten pun berkata kepada Raja Kairo, bukankah kalau hari tersebut adalah waktu yang tepat untuk menyatakan gencatan senjata? Dengan Yang Mulia Kaisar tidak ingin melihat pertumpahan darah tak berarti lagi, serta sudah membuat keputusan penuh ampun menurutnya itu. Baron Karten yang sombong dan angkuhnya itu dia berkata kepada Raja Kairo, apakah Raja Kairo dan sekutunya sudah siap mengatasi konsekuensi jika memaksakan hal tersebut sampai akhir melawan Kekaisaran Kronos? Dengan pernyataan tersebut, Raja Kairo pun benar-benar tak habis pikir. Bisa-bisanya orang yang mengajukan gencatan senjata berkata sombong seperti itu. Lalu, Baron Karten melanjutkan perkataannya, dengan hanya sekali saja pihak Kairo bisa menang dalam peperangan di beberapa waktu yang lalu,
Baron Karten berkata kepada Raja Kairo, kalau dia jangan pernah berasumsi, kalau Raja Kairo sudah menang melawan Kekaisaran Kronos karena hanya memenangkan satu pertempuran saja, dan jika pihak Kerajaan Kairo menerima gencatan senjata dari pihak Kekaisaran Kronos, sebagai tanda kedamaian, Baron Karten berkata kalau mereka akan mengampuni Raja Odelia dan menjamin keselamatannya, dan dengan ajuan tersebut, Baron Karten berkata kepada Raja Kairo, kalau dia pasti bisa mengambil keputusan bijak dalam situasi tersebut. Raja Kairo yang terlihat marah karena kearoganan Baron Karten selaku pihak yang menginginkan gencatan senjata, dia pun lalu meminta pendapat dari Roman yang berada di sampingnya atas proposal yang diajukan oleh Kekaisaran Kronos, dan sambil berjalan menghampiri Baron Karten, Roman bertanya kepada Baron Karten, apa haknya berada di tempat tersebut, dan dengan nada marah, Baron Karten berkata kalau dia datang sebagai perwakilan Kekaisaran Kronos dan meminta Roman untuk menunjukkan sedikit rasa hormatnya itu. Lalu, Roman berkata kembali, kalau hukum benua memang menyatakan bahwa perwakilan harus dilindungi dengan otoritas tertinggi. Tapi, di balik peraturan tersebut, Roman bertanya kepada Baron Karten, apakah dirinya sudah mengikuti prosedur yang benar sebagai seorang perwakilan, dengan Baron Karten yang tak meminta izin sebelumnya, serta tidak mengibarkan bendera putih terlebih dahulu. Ditambah lagi, dengan sombongnya Baron Karten memberitahu pihak Kerajaan Kairo mengenai Uap Gate sebelumnya. Dengan hal tersebut, Roman dengan tegas berkata kalau Baron Karten telah mengabaikan aturan yang tertulis di hukum benua Salamander. Dengan intimidasi dari Roman yang berkata kalau mereka masihlah dalam situasi berperang, Baron Karten yang mendapatkan intimidasi tersebut pun serasa dihunus pedang hanya dengan tatapannya saja. Dan ketika Roman berkata kalau jika Baron Karten mau diakui sebagai perwakilan di wilayah musuh harus berlutut dan mengibarkan bendera putih atas pertanda perdamaian, Baron Karten berkata, kalau dia datang di bawah perintah langsung dari kaisarnya itu untuk menyampaikan kehendaknya, dan dengan apa yang dikatakan Roman tersebut yang benar-benar menyinggung harga dirinya sebagai perwakilan Kekaisaran Kronos, Baron Karten berkata, apakah pihak Kerajaan Kairo benar-benar ingin menghancurkan hubungan dengan Kekaisaran Kronos? Tapi, Roman dengan tanpa rasa takutnya itu, dia berkata, apakah gencatan senjata hanya bergantung kepada pihak Kekaisaran Kronos saja? Jika Baron Karten benar-benar ingin berdamai dengan Kerajaan Kairo, Roman berkata kalau Baron Karten harus memperbaiki sikap arogansinya tersebut. Dan kalau dia tidak bisa merubah sikapnya itu, Roman dengan tegas berkata, kalau dia akan memotong kepala Baron Karten untuk menunjukkan posisi dia dan aliansi kepada dunia. Dan dengan perkataannya tersebut, Baron Karten pun akhirnya sadar, kalau Roman adalah orang yang benar-benar sudah gila, yang meski tahu kalau kekuatan Kekaisaran Kronos lebih unggul dibandingkan dengan mereka, Roman masih tetap ingin melawan Kekaisaran tanpa rasa takut sedikit pun. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.